Kan tadi dibilang dari pertama menikah hingga sekarang ada nafkah ya meskipun 10%. Kalau boleh tahu, mungkin untuk melanjutkan hidup gitu, ada dari mana aja sih? Saya tuh sebelum menikah sama Dedi pun saya ada pekerjaan, kan saya ada bisnis walaupun nggak besar, tapi alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan saya, bisa mencukupi kebutuhan anak-anak saya. Jadi nggak kaget juga, nggak, udah terbiasa mandiri, udah biasa kerja keras sendiri dari dulu. Katanya dari awal nih udah ada masalah dari awal nikah ya. Itu berarti dari awal nikah Dedi sendiri nafkahin pekerjaannya apa gitu? Tanya sama Dedi, kalau Dedi pekerjaannya apa aku nggak tahu, tanya aja langsung sama Dedinya ya. Oke. Mbak kalau bicara Nah terus juga banyak yang nanya terus langkah berikutnya apa abis ini. Langkah berikutnya rujuk. Aku sudah bilang berkali-kali rujuk, rujuk dan rujuk. Nanti kalau udah berhasil rujuk, udah benar-benar punya nama sendiri, baru kuyang dan dajal ditendang. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Memang sepertinya ucapan Kim Hao terbukti satu persatu. Dari keterangan Puput Sudrajat tadi saat diwawancara kenapa dia bercerai dari Dodi Sudrajat, dia mengatakan bahwa dia hanya dinafkahi 10% oleh Dodi Sudrajat. Dan saat ditanya pekerjaannya, dia tidak tahu pekerjaannya Dodi apa. Padahal dulu Puput mengatakan bahwa Dodi ini punya banyak usaha. Sementara Kim Hao sempat menyinggung dalam live-nya awal-awal itu bahwa Puput atau Pocong Lontong ini diduga mengawini si Dodi yang dikatakan pengangguran untuk agar bisa tercukupi karena Dodi adalah ayah dari seorang artis yakni Vanessa Angel. Nah untuk itu maka dalam live-nya kali ini Kim Hao kembali membongkar langkah selanjutnya prediksi Kim Hao setelah drama perceraian yang menurut Kim Hao ini hanya drama perceraian dari Dodi dan Puput untuk strategi selanjutnya. Dan kemudian Kim Hao membeberkan langkah dan strategi selanjutnya dari kubu Dodi Sudrajat ini. Nah, apakah itu dan bagaimanakah Kim Hao mengatakan itu? Yuk kita simak saja. Kupas tipis-tipisnya di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Sudah kejawabkan biar terlihat seolah-olah dia menjadi bapak kandungnya gitu loh. Padahal kan ya udahlah kita semua tahu. Nah terus juga banyak yang nanya terus langkah berikutnya apa abis ini. Langkah berikutnya rujuk. Aku sudah bilang berkali-kali rujuk, rujuk dan rujuk. Nanti kalau udah berhasil rujuk, udah benar-benar punya nama sendiri, baru kuyang dan dajal ditendang. Nah itulah yang dikatakan oleh Kim Hao. Artinya perceraian kali ini hanya sebagai gimmick untuk menutupi bahwasannya Vanessa itu bukan anak kandungnya dari Dodi Sudrajat seperti yang dikatakan Kim Hao, karena tanggal lahir Vanessa itu diubah dari tahunnya, maksudnya dari 91 menjadi 1993, dan itu memang pernah ada jejak digitalnya. Nah setelah kasus perceraian ini bisa menutupi kasus itu, maka dengan upaya-upaya mediasi akhirnya mereka, kata Kim Hao, rujuk. Nah setelah rujuk barulah nantinya setelah maksud dari si Pocong Lontong ini, yakni anaknya yang bernama Cicak-Cicak di Dinding itu sukses di dunia entertainment dan bisa mandiri, maka kembali si Kuyang dan si pengangguran akan ditendang. Begitu kata Kim Hao. Yang penting kan cicak-cicak di dindingnya punya nama dulu, bisa berdiri pakai kaki sendiri dulu, nggak usah, ibaratnya udah nggak perlu ngandelin medianya dulu nih untuk keviralan cicak-cicak di dinding itu. Miris ya, it's so tragic. Tapi ya gimana, sudah kenyataannya seperti itu. Pokoknya kalian tinggal buktikan aja apa yang sudah aku omongin. Baik itu yang sebelumnya pernah aku omongin atau yang sudah aku omongin di baru-baru ini.
tinggal ditunggu pembuktiannya. Dan memang cukup banyak kejanggalan dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Puput Sudrajat yang ini berlawanan dengan keterangan-keterangannya di masa lalu saat pertama-tama konflik dengan Vanessa Angel, termasuk dari Dodi Sudrajat. Dodi Sudrajat mengatakan bahwa dia ingin bisnis sendiri, tidak ingin ikut orang. Dan ternyata menurut Puput dia sudah punya bisnis sendiri meskipun kecil-kecilan. Tetapi akibat perceraiannya ini menurut Dodi Sudrajat karena Puput ingin bekerja kepada orang lain. Sementara Dodi ingin istrinya mandiri dan hanya mengurusi dan memanajeri Cika dan Mayang. Itulah yang kata Dodi Sudrajat sempat menjadikan konflik di dalam rumah tangganya. Dan berikut ini silakan simak sendiri pernyataan dari Puput Sudrajat yang diwawancara oleh media setelah gugatan cerainya masuk ke pengadilan, dan tetapi dia tidak bisa hadir di pertemuan pertama ini. Dodi sebagai tergugat juga tidak bisa hadir. Silakan sendiri dan nilai sendiri pernyataan dari Puput Sudrajat berikut ini. Maaf gitu, kan tadi dibilang dari pertama menikah hingga sekarang ada nafkah ya meskipun 10%. Kalau boleh tahu, mungkin untuk melanjutkan hidup gitu, ada dari mana aja sih? Saya tuh sebelum menikah sama Dedi pun saya ada pekerjaan kan, saya ada bisnis walaupun nggak besar, tapi alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan saya, bisa mencukupi kebutuhan anak-anak saya. Jadi nggak kaget juga, udah terbiasa mandiri, udah biasa kerja keras sendiri dari dulu. Katanya dari awal nih udah ada masalah dari awal nikah ya. Itu berarti dari awal nikah Dedi sendiri ngapain pekerjaannya apa gitu? Tanya sama Dedi, kalau Dedi pekerjaannya apa aku nggak tahu, tanya aja langsung sama Dedinya ya. Oke. Mbak, kalau bicara kan sebelum almarhum juga tahu mengetahui hal ini ya, Mbak. Tahu, aku selalu curhat, kita sering curhat sama almarhum terkait ketika kita lagi aku sama Dedinya lagi nggak ada masalah, lagi seneng, lagi ada masalah, selalu curhat sama almarhum. Berarti almarhum mengetahui ya, Mbak? Paham banget. Sempat ada nasihat komentar atau mungkin seperti apa gitu dari almarhum dulu tuh, Mbak? Kalau almarhum ya komentarnya dulu sih terserah mama lah, yang penting kalau yang terbaik aja buat mama. Cuman ya di akhir-akhir kita terakhir ketemu makan bareng pun ya sempat mengucapkan apa ya, kan tahu kan kalau mamanya istrinya udah nggak satu akad gitu. Dia cuman pesen yang terbaik aja lah buat mama. Cuman kalau bisa ya kasihan Dedi udah nggak muda lagi. Itu sih pesannya dia. Selain kembali lagi ke mama, kalau mama misalkan masih sanggup menghadapi Dedi ya itu lebih baik. Tapi selama ini menutupi dari maksudnya masih selalu bersama, ketika di media pun selalu bersama gitu. Iya, aku ya mencoba untuk seperti itu. Tuh kan, ucapan aku terbukti benar lagi. Dan ini masih banyak banget kan kalian pada nanya. Terus tujuan dan fungsinya merubah tahun lahir tuh apa? Oke, tujuannya ya karena memang ada apa? Oh iya, makasih ya. Tujuannya memang ya merubah identitas. Jadi seolah-olah sahabatku ya anaknya dia, padahal bukan. Oh, Scarlett ya? Ini dari Scarlett? Dari Scarlett. Oh, ya memang tujuannya merubah identitas. Makasih ya, merubah identitas seolah-olah kayak ya dia memang anak kandungnya dia gitu, padahal semua orang juga tahu dia bukan anak kandungnya. Jadi kejawab ya kenapa identitasnya dirubah gitu kan, ditutupin, padahal dia lupa kali ada jejak digital yang menyatakan bahwa anaknya sendiri pernah apa ya, anaknya sendiri tuh pernah ngupload umur aslinya, pernah ngupload ulang tahun aslinya kapan. Cuman emang dasar ya, kunci ya, cuman emang dasar lah ya. Mungkin dia nggak paham apa itu jejak digital. Jadi mau ada pembohongan publik seperti apa, mau ada settingan seperti apa, mau ada pemalsuan identitas kayak gimana ya,
memang udah bisa dibuktikan juga, nggak usah gue ngomong, jejak digital anaknya aja udah ada gitu. Cuman kan kalian pada nanya nih tujuan utamanya tuh apa dia merubah identitas, ya sudah kejawab kan, biar terlihat seolah-olah dia menjadi bapak kandungnya gitu loh. Padahal kan ya udahlah kita semua tahu. Nah itu juga